على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة المكرمين, para alim ulama, para kiai, para ustadz, wabil khusus Fadilatul Mukarram Dr. Kiai Haji Afifuddin Muhajir MAG selaku Ketua MUI Pusat dan Wakil Rais Syam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang juga beliau adalah Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo, yang kami hormati Ketua Umum MUI Kota Batam Kiai Haji Lukman Dipai SAG MPD, yang terhormat Sekretaris Umum MUI Kota Batam Haji Syukri Ilyas, dan Bapak Kepala Kemenak Kota Batam, beserta para hadirin hadirat beserta halaqah Islam Wasatiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada halaqah ini akan membahas tentang Islam Wasatiyah atau urgensi pemahaman Islam Wasatiyah dalam relasi kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Para hadirin, memang secara realitas kita ini berhadapan dengan istilahnya kelompok ekstrim kanan. Ada yang memang berwawasan dan beramaliyah radikal, juga ada kelompok yang ekstrim kiri yang diistilahkan dengan ultraliberal. Bukan hanya liberal tapi ultraliberal. Nah, Islam Ahli Sunnah wal Jamaah adalah Islam Wasatiyah. Inilah yang nanti akan dijelaskan oleh Kiai Haji Afifuddin Muhajir, baik wasatiyah dalam wawasan dan amaliyah agama maupun wasatiyah dalam politik kebangsaan dan kenegaraan. Nah, oleh karena itu, supaya waktunya agak panjang, kami langsung persilahkan kepada beliau untuk menyampaikan pikiran-pikirannya tentang Islam Wasatiyah. Kepada beliau kami aturkan. Ini mana kita bisa kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramin, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati Ketua MUI Kota Batam, yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam, seluruh pimpinan Ormas Islam Kota Batam, hadirin hadirat yang saya hormati, ada hadiratnya. Saya diminta berbicara tentang Islam Wasatiyah atau Wasatiyatul Islam. Wasatiyatul Islam artinya moderasi Islam. Wasatiyah merupakan watak Islam yang paling menonjol. Islam memiliki beberapa watak,
Akan tetapi watak yang paling menonjol daripada Islam adalah al-wasatiyah atau moderasi. Hal itu dinyatakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya sebagaimana tadi sudah sering dibaca, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan demikianlah kami menjadikan kamu umat Muhammad sebagai ummatan wasatan. Ummatan wasatan itu apa artinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menafsirkan wasatan itu dengan adlan. Berarti wa kadzalika ja'alnakum ummatan adlan, ya kan? Demikianlah kami menjadikan kamu sebagai umat yang adil. Adil itu apa? Adil itu adalah wad'u kulli syai'in fi mahallihi. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Kalau kita melihat syariat Islam seluruhnya, kita akan melihat bahwa syariat Islam itu adalah adlun kulluha. Seluruhnya adalah adil, ya kan? Adil. Kalau kita melihat usul fikih, di situ ada prinsip rukhsah dan ada azimah. Azimah itu adalah hukum asal, rukhsah itu adalah hukum alternatif. Kenapa ada rukhsah dan kenapa ada azimah? Karena kondisi yang dihadapi manusia itu tidak selalu normal, akan tetapi kadang-kadang tidak normal. Ada halat ikhtiyariyah, ada halat ittirariyah. Ada kondisi normal, ada kondisi tidak normal. Di saat-saat kondisi itu normal, maka yang berlaku adalah hukum azimah. Sementara di saat-saat kita dihadapkan pada kondisi yang ittirariyah tak normal, maka yang berlaku adalah hukum rukhsah. Kita diwajibkan melaksanakan salat 5 waktu tepat pada waktunya dengan bilangan rakaat yang tepat pula. Zuhur dilakukan pada waktu zuhur, asar dilakukan pada waktu asar dengan 4 rakaat. Itu berlaku dalam kondisi normal. Akan tetapi di saat-saat kita sedang melakukan safar yang barangkali ada indikasi tak normal, kita dikasih dispensasi untuk melakukan salat zuhur di waktu asar, atau sebaliknya melakukan salat asar di waktu zuhur dengan jumlah yang kurang dari 4 rakaat itu. Itu adil namanya. Manusia ada 2 macam, ada yang kuat, ada yang lemah. Kalau dalam suatu persoalan ada 2 pendapat di kalangan ulama, ada yang berat, ada yang ringan, maka disarankan yang ringan adalah bagi yang du'afa, yang berat adalah bagi aqwiya, ya. Orang-orang yang kuat seharusnya menggunakan hukum yang berat, sementara bagi orang-orang yang lemah disarankan untuk menggunakan pendapat yang ringan. Itu namanya adil, kan? Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Fatwa bisa berubah dengan sebab berubahnya situasi dan kondisi. Fatwa bisa berbeda karena perbedaan orang yang minta fatwa, ya. Pertanyaannya sama, ya. Akan tetapi yang minta fatwa kondisinya tidak sama, jawabannya bisa berbeda. Itu namanya adil, ya. Salah satu contohnya Ibnu Abbas pernah ditanya, apakah orang yang telah membunuh orang itu ada taubatnya? Beliau mengatakan tidak ada. Lalu ditegur oleh salah seorang temannya, bukankah panjenengan dulu mengatakan ada taubatnya?
Dalam kondisi yang berbeda, ada fatwa yang berbeda karena kondisi orang yang bertanya berbeda. Dikatakan tidak ada taubatnya karena yang bertanya adalah orang yang belum melakukan pembunuhan dan punya potensi untuk membunuhnya. Dikatakan saja tidak ada taubatnya agar supaya dia tidak melakukan pembunuhan. Sedangkan terhadap mereka yang sudah melakukan pembunuhan dijawab ada. Karena kalau dijawab tidak ada, dia akan putus asa. Akan putus asa. Itu namanya adil kan? Itu Islam. Hukum-hukum Islam kalau kita lihat seperti itu. Para hadirin sekalian, adil juga berarti tawassut. Tawassut baina amrayni, mengambil jalan tengah di antara dua hal. At-tawassut baina tarafaini, jalan tengah di antara dua ujung. At-tawassut bainal yamini wal yasar, jalan tengah antara kanan dan kiri. Istilah mengambil jalan tengah antara kanan dan kiri antara kedua ujung memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama bahwa bukan hanya ini dan bukan ini dan bukan itu. Seperti tadi dikatakan, Islam itu antara liberalisme dan radikalisme. Artinya Islam itu bukan ya kan? Bukan liberal dan bukan fundamental. Itu namanya bukan ya kan? Bukan. Konsep nafkah di dalam Islam itu juga bukan ya kan? Artinya tidak kikir dan tidak boros. Al-Quran mengatakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Di antara orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang pandai di dalam memberikan belanja terhadap keluarganya. Yaitu mereka memberikan belanja, mereka tidak israf akan tetapi juga tidak kikir. Melainkan ada di antara keduanya. Ini termasuk bukan kan? Wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wa batawi baina dzalika sabila. Janganlah kamu kalau melakukan salat terlalu nyaring, akan tetapi juga jangan terlalu diri, akan tetapi cari cara antara keduanya. Ini namanya bukan. Ini namanya at-tawassul baina amrayni dalam pengertian yang kedua. Pengertian yang pertama, pengertian yang kedua, tawassul antara ini dan itu artinya bukan hanya ini dan bukan hanya itu, akan tetapi kedua-duanya, ya kan? Akan tetapi kedua-duanya. Misalnya Islam itu bukan hanya memperhatikan yang lama, bukan hanya memperhatikan yang baru, akan tetapi juga memperhatikan kedua-duanya. Bukan hanya melihat yang al-qadim, bukan hanya melihat yang jadid, akan tetapi al-jam'u bainal qadim wal jadid. Sehingga ada istilah al-muhafadzah alal qadim as-salih. Apa tulisannya? Wal ahdu bil jadidin nafi, bukan asla ya. Bil jadidin nafi. Mempertahankan hal lama yang baik, ya kan? Dan mengambil hal baru yang bermanfaat. Tapi yang sangat populer adalah mengambil hal baru yang lebih baik. Kalau ada hal baru yang lebih baik, untuk apa mempertahankan yang lama yang hanya baik itu? Jadi itu perlu dikoreksi. Ya. Jadi mempertahankan hal lama yang baik dan mengadopsi hal baru yang bermanfaat. Seperti persoalan sistem pendidikan. Dulu itu di pesantren sistem pendidikannya adalah
sistem pendidikan sorogan, ngaji di masjid, di musola dan seterusnya. Akan tetapi kemudian pesantren mengadopsi sistem kelasikan itu. Tidak bisa dikatakan bahwa kelasikan itu lebih baik daripada sistem yang lama. Akan tetapi juga bermanfaat. Itu pengertian daripada wasati. Misalnya manhaj Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di bidang akidah adalah al-jam'u baina sahihil ma'qul wa sahihil ma'qul. Memadukan baina an-naqlis sahih wal aqlis sahih, ya kan? Memadukan antara kebenaran wahyu dan logika akal. Artinya bukan hanya kebenaran wahyu, bukan hanya logika akal, akan tetapi memadukan antara keduanya, akan tetapi memposisikan akal sebagai alat untuk memahami wahyu dengan pemahaman yang benar. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari pada saat itu berhadapan dua kelompok. Yang satu adalah ekstrem kiri, yang satu adalah ekstrem kanan. Yang dihadapi adalah sistem kiri Mu'tazilah dan sistem kanan adalah Hanabilah Mutasaddidah. Orang-orang Mu'tazilah sangat mengagung-agungkan akal, terlalu mengagung-agungkan akal. Sehingga seringkali harus mentakwil ayat-ayat ketika dianggap tidak sesuai dengan logika akal. Sebaliknya kalangan Hanabilah Mutasaddidah, pengikut Hambali yang keras, mengatakan bahwa kita tidak boleh menggunakan logika akal dalam rangka untuk memahami teks-teks ayat dan hadis. Ini sama-sama ekstrimnya. Kedua-duanya dihadapi oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, sehingga manhaj yang digunakan di dalam akidah adalah al-jam'u, memadukan antara an-naqlis sahih dan al-aqlus sahih, ya kan? Antara kebenaran wahyu dan logika. Itu beberapa pengertian daripada wasati. Arti lain daripada al-wasati adalah al-waqi'iyah. Ya. Itu waqi'iyah itu artinya realistis. Realistis tidak berarti taslim terhadap realita yang ada. Akan tetapi berarti tidak menutup mata terhadap realita yang ada, dengan tetap bercita-cita untuk untuk menggapai sesuatu yang ideal. Para bapak, para ibu sekalian, pada dasarnya Islam itu sangat idealis pada dasarnya. Akan tetapi pada kondisi tertentu sangat realistis. Dalam kondisi tertentu sangat realistis. Kalau kita membaca kitab-kitab karangan ulama tentang syarat-syarat pemimpin, ya, di situ disebutkan pemimpin itu harus adil. Ya. Pemimpin itu haruslah mereka yang paham tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan ada yang mengatakan mereka harus orang yang dapat memahami, punya kemampuan untuk memahami Al-Quran dan hadis dengan logika akal mereka. Akan tetapi nyatanya mencari orang-orang seperti itu sangat sulit, ya kan? Sangat sulit. Kalau dalam konteks Indonesia, ya, mulai presiden pertama sampai sekarang kan tidak ada yang memenuhi syarat-syarat seperti itu. Apakah karena tidak ditemukan berarti tidak perlu presiden? Ya realistis saja, ya kan? Realistis saja. Itu namanya an-nuzul minal masalil a'la ilal waqi'il adna. Turun dari langit idealitas, ya kan, ke bumi realitas. Memang harapannya seperti itu, akan tetapi nyatanya seperti ini, mau apa lagi?
Hakim-hakim di pengadilan harus orang yang bisa memahami Al-Quran secara langsung. Kan itu di kitab-kitab kita itu. Tapi dalam kondisi sekarang mencari hakim mulai dari Amerika sampai Australia yang sesuai dan memenuhi syarat seperti digariskan oleh para ulama kan tidak ada. Apakah berarti tak perlu hakim? Ya realistis saja itu namanya termasuk wasatiyah juga. Oleh karena itu ulama dan tuntun ulama mengakui keabsahan Presiden Soekarno sebagai waliul amri, ya kan? Akan tetapi dengan embel-embel waliul amri doruri bisauka, ya. Doruri ada dorurinya, ya kan? Berarti kan emergensi. Sampai sekarang berarti doruri terus. Perhatian sekalian, sering saya dalam berkaitan dengan wasatiyatul Islam seringkali menyampaikan cerita tentang kenapa negara ini berasaskan Pancasila. Dulu sebelum Indonesia ini merdeka, kan ada sebuah sidang yang namanya BPUPKI, kan? Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang, akan tetapi anggotanya adalah orang-orang Indonesia yang diketuai oleh Presiden Soekarno. Dalam sidang pertama pada tanggal 1 Juni mereka bersidang. Yang dibicarakan adalah tentang negara yang akan baru lahir ini akan berdasarkan apa. Sudah barang tentu pecah ada dua kelompok sekuler dan kelompok Islam. Kelompok Islam menginginkan dan mengusulkan agar negara ini berdasarkan syariat Islam. Sementara kelompok sekuler sudah barang tentu menginginkan negara ini jadi negara sekuler. Sudah barang tentu dua keinginan ini tidak bisa dipadukan, kan? Seandainya tidak ada jalan tengah, barangkali sampai saat ini negara Indonesia ini tidak akan lahir, karena berdebatannya sangat sengit sekali. Untung pada akhirnya ketika diusulkan oleh Soekarno, bagaimana kalau berdasarkan Pancasila saja. Pancasila versi Soekarno pada saat itu yang tidak seperti Pancasila yang ada sekarang. Yang jelas lebih baik yang sekarang, kan? Akhirnya kedua kelompok itu sama-sama mau. Kelompok sekuler kenapa mau? Karena mereka punya keyakinan Pancasila ini bukan agama. Bagi mereka yang penting kan bukan agama. Oleh karena itu mereka mau. Kelompok Islam mau juga karena mereka punya keyakinan Pancasila tidak bertentangan dengan Islam, bahkan sangat selaras dengan Islam, sama-sama mau. Sudah barang tentu bagi kaum muslimin apa yang dicapai ini tidak ideal, kan? Karena yang mereka inginkan adalah bagaimana Islam menjadi dasar negara, jadi bukan Islam. Tapi kaum muslimin kan sangat realistis, ya? Sangat realistis. Daripada negara yang diperjuangkan beratus-ratus tahun tak terwujud, kan lebih baik menerima ini meskipun tidak ideal. Akan tetapi dari satu sisi sangat ideal berarti. Kenapa sangat ideal? Karena ternyata Pancasila ini sangat sakti. Kenapa sakti? Ya karena bisa membuat dua kelompok ini sama-sama puas dengan Pancasila, ya. Puas. Para hadirin sekalian, pada tanggal 22 Juni tahun 1945 dibentuk yang namanya Panitia 9, Al-Lajnah At-Tusaiyah, Panitia 9. Mereka bersidang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan Piagam Jakarta, ya kan? Melahirkan apa yang disebut dengan Piagam Jakarta, yang mana sila yang pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini lebih baik daripada Pancasila tanggal 1 Juni, kan?
ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk. Bagus ya. Akan tetapi satu hari setelah kemerdekaan, setelah proklamasi kemerdekaan, yakni tanggal 18 Agustus, ada ancaman dari rakyat Indonesia bagian timur yang mayoritas adalah non-muslim, keberatan dengan Piagam Jakarta. Kalau Piagam Jakarta yang terdiri dari 7 kata itu tidak dihapus, mereka tidak akan ikut merdeka, akan memisahkan diri dari Indonesia. Ini kan ancaman luar biasa, ditimbang-timbang oleh para ulama ini. Kira-kira yang paling ringan mudaratnya di antara dua pilihan yang sama-sama tak enak ini yang mana? Apakah 7 kata itu dihapus atau tidak dihapus dengan konsekuensi kehilangan wilayah yang sangat luas, ya kan? Akhirnya para ulama yang berijtihad dan kemudian menyimpulkan mereka menyetujui 7 kata ini dihapus, ya kan? Sehingga menjadi Pancasila yang sekarang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pertimbangannya tetap kaidah-kaidah usul fikih. Irtikabu akhafil dararain, ya kan? Artinya kalau kita dihadapkan kepada dua mara bahaya, kita memilih apa yang lebih ringan bahayanya. Lebih ringan bahaya kita mencoret 7 kata daripada harus kehilangan wilayah yang sangat luas. Seandainya Indonesia bagian timur itu memisahkan diri, kita ini kan tidak bisa berdakwah ke sana, kan? Karena sudah lain negara. Akan tetapi saya secara pribadi berpendapat bahwa Pancasila yang ada sekarang ini lebih baik daripada Piagam Jakarta. Kenapa? Sebab karena Pancasila yang ada sekarang, yakni ketuhanan yang Maha Esa itu adalah akidah itu. Sementara Piagam Jakarta itu adalah syariat. Syariat tidak akan ada artinya tanpa akidah. Dan di dalam Munas Alim Ulama NU pada tahun 1983, di situ dirumuskan tentang hubungan antara Pancasila dan syariat Islam. Perhatian sekalian, apa arti lain daripada wasatiyah itu? Arti lain daripada wasatiyah itu adalah al-hukmu bil dhawahir. Adalah melihat orang menurut apa adanya, tidak mengurus orang sampai ke bagian yang paling dalam. Kalau sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, kita anggap muslim sudah. Tak perlu dikorek terlalu dalam itu. Salah satu contohnya begini, di zaman Nabi ada seorang sahabat bernama Usamah bin Zaid. Kita kenal namanya Usamah. Usamah bin Zaid dalam sebuah peperangan bertemu memergoki seorang kafir yang memang sudah dicari-cari sejak lama. Begitu beliau ketemu dengan Usamah bin Zaid, si kafir itu langsung mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Namun meskipun sudah mengucapkan la ilaha illallah, orang itu tetap dibunuh saja oleh Usamah, ya. Tetap dibunuh. Ketika pulang ke Madinah, Usamah bin Zaid menyampaikan apa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia ditegur oleh Nabi. Nabi mengatakan, "Aku tantahu ba'da angqala la ilaha illallah." Kenapa engkau dia bunuh padahal sudah mengucapkan la ilaha illallah? Usamah bin Zaid mengatakan, "Kana muta'awwidzan." Orang itu kan hanya ingin cari selamat, wahai Rasulullah. Dia mengucapkan la ilaha illallah itu kan hanya ingin cari selamat. Nabi mengatakan, "Ala syaqaq ta'ala qalbihi fata'lama annahu shadiqun aw kadhibun." Kenapa tidak engkau membelah dadanya agar kamu tahu bahwa dia itu benar atau bohong? Kalau sudah bilang la ilaha illallah, ya sudah. Ini namanya
wasatiyah juga. Para sekalian, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij itu adalah mereka yang membangkang terhadap Sayyidina Ali karena menganggap Sayyidina Ali telah melakukan kesalahan, yakni mau melakukan tahkim dengan kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka membangkang kepada Sayyidina Ali. Beliau ditanya oleh orang tentang Khawarij itu. Pertanyaannya, akuffarun hum, apakah mereka Khawarij itu kafir? Sayyidina Ali mengatakan, balhum minal kufri farru, justru mereka ingin lari dari kekafiran. Ditanya lagi, amunafiqunahum, apakah mereka itu munafik? Beliau mengatakan, al-munafiquna la yadhkurunallaha illa qalilan wa hum yadhkurunallaha katsiran. Kalau orang munafik itu ciri-cirinya jarang sekali menyebut Allah, sementara mereka itu banyak sekali ingat kepada Allah. Kalau begitu, idzan man haula'i, kalau begitu siapa mereka itu? Sayyidina Ali mengatakan, hum qaumun, mereka adalah suatu kelompok kaum muslimin, amu wasomu, yang sedang buta dan sedang tuli. Artinya beliau tidak berani mengatakan mereka kafir, tidak berani mengatakan mereka munafik, akan tetapi yang jelas tentang sedang terbelinger gitu ya kan, sedang sesat sedikit. Ini adalah beberapa contoh daripada wasatiyah di dalam Islam. Ada tanya jawab? Kalau ada tanya jawab sementara ini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan beliau. Selanjutnya kami buka forum tanya jawab. Monggo yang mau tanya sebutkan nama, mungkin identitasnya. Nanti mic sudah disiapkan. Monggo dari kanan. Monggo Pak. Itu dari yang baju merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Kiai Habibudin Muhammad MAE, Rais Am PWNU yang sekaligus Ketua MUI Pusat. Terima kasih kepada moderator. Ada 3 hal yang kami perlu minta konfirmasi. Yang pertama, kalau kita baca konteks umat wasato, ini dinisbatkan langsung kepada umat Nabi Muhammad. Kalau dinisbatkan kepada umat Nabi Muhammad, berarti yang lebih dekat penisbatannya adalah umat di zaman Nabi Muhammad. Kita tahu bahwa umat di zaman Nabi Muhammad atau umat sesudahnya yang dekat dengan zaman Nabi Muhammad itu di dalam menjalankan prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara, mereka tidak sekalipun mengabaikan prinsip-prinsip wahyu. Kita lihat misalkan komitmen mereka di dalam memberantas atau menghapuskan penjajahan di atas dunia. Ketika negara-negara Jazirah Arab dijajah oleh Romawi, maka Nabi selaku kepala negara pada waktu itu membentuk pasukan yang dipimpin oleh Usama menjelang wafatnya untuk merebut Ubna di Palestina yang merupakan tapal batas Imperium Romawi. Dan kemudian lanjut pada masa Umar bin Khattab, Yerusalem kita taklukkan dari penjajahan Romawi. Artinya prinsip-prinsip
untuk menghapuskan penjajahan itu dijalankan pada masa itu. Dan ini masuk dalam konteks juga bagaimana implementasi atau pengejawantahan apa yang dimaksud dengan umat wasatiyah. Kemudian yang kedua, kita lihat apakah masih memiliki relevansi antara apa yang dilakukan oleh umat terdahulu dengan apa yang kita lakukan sekarang ini sebagai umat Muhammad juga. Apakah dalam konteks Indonesia hari ini kita masih bisa mengklaim bahwa kita sepenuhnya menjalankan prinsip-prinsip Allah di dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara ketika kita mengklaim diri sebagai umat wasatiyah. Kemudian yang kedua yang kami butuh konfirmasi terkait dengan perubahan Pancasila. Karena BPUPKI itu sudah mengesahkan Pancasila melalui rapat yang dihadiri lengkap oleh sidang BPUPKI tersebut dan sudah ditandatangani oleh seluruh anggota BPUPKI dan ditetapkan di dalam Piagam Jakarta. Kesepakatan tersebut menyatakan bahwa sila pertama itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Tetapi pada tanggal 18 Agustus, Panitia 9 mengubah. Apakah dalam konteks hukum bisa kita menyatakan bahwa adanya pengubahan dari Panitia 9 ini dipandang sejalan dengan apa yang ditetapkan oleh BPUPKI yang anggotanya sekitar 67 orang, sedangkan yang tanggal 18 itu anggotanya cuma sekitar 9 orang karena disebut Panitia 9. Apakah ini tidak bisa kita anggap sebagai merubah Pancasila? Atau ini merupakan upaya untuk meluruskan apa yang telah dihasilkan oleh BPUPKI. Karena klaim bahwa adanya tuntutan dari Indonesia Timur ini kan dadakan. Karena tuntutan itu baru disampaikan pada tanggal 17 dan kita tidak menerima konfirmasi sultan-sultan mana saja yang datang ke Jakarta sebagai representasi suku-suku bangsa yang ada di Indonesia Timur. Kalau hanya misalkan sekelompok orang yang mengatasnamakan diri sebagai Indonesia Timur, ini kan tidak representatif, tidak otoritatif untuk menjadi wakil Indonesia Timur menyampaikan aspirasinya kepada Panitia 9. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, 4. mohon maaf, Sudah 4, iya. mohon maaf, yang ketiganya agak penting sedikit. Ya, masalah tafsir Pancasila. Di sila keempat itu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tidak sama sekali kita temukan adanya tafsir atau pengertian atau arti yang bisa diarahkan kepada pemilihan umum. Yang ada di sana kemungkinan adalah musyawarah umum atau musyawarah nasional. Inilah yang kemudian diamalkan oleh ormas-ormas Islam. Kita tahu bahwa NU juga azasnya Pancasila, Muhammadiyah juga berazaskan Pancasila. Tetapi di dalam memilih pemimpinnya mereka menggunakan musyawarah. Mulai dari musyawarah ranting sampai muktamar. Mereka menghasilkan pengurus-pengurus atau ketua organisasi dan tidak pernah melaksanakan pemilihan umum di organisasinya masing-masing. Kita tidak bisa membayangkan kalau 90 juta atau mungkin sekarang sudah hampir 100 juta lebih warga NU itu pergi mencoblos untuk memilih ketua umumnya karena menjalankan sila keempat tersebut. Sementara negara kita menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan sila keempat itu adalah rakyat pergi mencoblos. Kenapa untuk urusan misalkan pembangunan ada musyawarah nasional,
musrembang provinsi, tapi ketika urusan memilih person wakil-wakil kita atau kepala negara kita pergi mencoblos. Tapi untuk urusan yang lebih substantif, kita menggunakan metode musyawarah. Nah, ini barangkali 3 hal yang kami mohon konfirmasi dari Kiai. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, cukup banyak pertanyaannya itu. Yang bagian samping kiri. Sohibul Mas'al. Ya, monggo. Oh ya, dijawab dulu karena banyak ya. Nggih, monggo Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang siapa yang dimaksud dengan umat Muhammad. Umat Muhammad itu ada 2. Yang pertama adalah ummatul da'wah, yang kedua ummatul ijabah. Ummatul da'wah itu adalah umat manusia yang menutupi saat-saat diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Sedangkan ummatul ijabah adalah mereka yang merespon ajaran itu. Artinya mereka yang masuk Islam namanya ummatul ijabah. Umat Muhammad pada saat mana yang paling baik? Sudah barang tentu adalah sahabat Nabi SAW. Karena beliau jelas mengatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik abad, sebaik-baik zaman adalah zaman aku. Yakni di mana beliau hidup bersama para sahabat sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan kurun yang terbaik. Kalau kita melihat sejarah, kita melihat bahwa pemerintahan yang sangat demokratis ya. Pemerintahan Al-Khulafaur Rasyidin paling demokratis. Rakyat punya keleluasaan untuk mengkritik pemerintah, ya kan? Kenapa mereka berani? Karena pemimpinnya itu memang sangat butuh untuk dikritik. Ya. Bukan hanya tak keberatan dikritik, akan tetapi sangat memerlukan kritik. Para sahabat mulai zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sayyidina Abu Bakar pada saat beliau baru dilantik untuk menjadi khalifah yang pertama menggantikan Rasulullah, pidato yang pertama yang beliau sampaikan sangat luar biasa. Beliau mengatakan, inni wullitu alaikum walastu bi khairikum. Aku telah dilantik untuk menjadi pemimpinmu, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kamu. Fa in ra'aitumuni ala haqqin fa'inuni. Jikalau kalian melihat aku benar, tolong aku dibantu. Wa in ra'aitumuni ala batilin fasaddiduni. Jikalau kalian melihat aku sedang tidak baik, tolong aku diluruskan. Ini pidatonya, ya kan? Mudah-mudahan nanti pidatonya presiden yang akan datang seperti ini. Berbeda dengan Sayyidina Umar ketika baru dilantik, pidato pertamanya adalah man ra'a fi iwijajan falyuqawwim. Barang siapa melihat ada sesuatu yang bengkok tak benar kepadaku, tolong diluruskan. Akhirnya berdiri salah seorang sahabat yang mengatakan, in ra'aitu fika iwijajan laqawwamtu bi sayfi hada. Kalau aku melihat ada sesuatu yang bengkok padamu, akan saya luruskan dengan pedang ini. Siapa berani? Luar biasa itu. Memang seperti itu. Akan tetapi pemerintahan sesudah itu ya tidak sebaik itu. Ya kan? Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, al-khilafatu min ba'di salatuna sanatan. Artinya khilafah, pemerintahan yang layak disebut sebagai pemerintahan khilafah, hanyalah berlangsung selama 30 tahun. Summa yakunu mulkan abudun. Setelah itu ya mirip kerajaan-kerajaan.
30 tahun itu apa itu? 30 tahun adalah pemerintahan Khalifah yang 4 ditambah dengan pemerintahan Sayyidina Hasan yang sebentar, kalau bisa ditambah dengan pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Ya kan? Setelah itu sudah tidak ideal, ya kan? Tidak ideal. Akan tetapi meskipun tidak ideal, pemerintahan Abbasiyah, pemerintahan Umayyah melahirkan hal-hal yang luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan agama maupun sains yang luar biasa. Kemudian tentang Pancasila, Piagam Jakarta itu produk Panitia 9 ya. Piagam Jakarta itu adalah produk Panitia 9 yang bersidang pada tanggal 22 Juni. Ya kan? Perbedaannya, keputusan penghapusan Piagam Jakarta itu terjadi setelah negara ini berdiri. Setelah negara ini menjadi sebuah negara yang asal, terjadilah penghapusan itu. Memang sangat keberatan. Saya sendiri kurang tahu siapa-siapa saja yang dikirim dari Indonesia bagian timur itu. Akan tetapi keputusan itu melalui pertimbangan-pertimbangan yang sangat luar biasa. Bukan hanya istisyaroh musyawarah, akan tetapi istikharahnya para ulama. Kemudian tentang sila yang keempat, kerakyatan. Itu asas demokrasi itu kan. Kita melihat bahwa demokrasi itu ada dua. Ada ad-demokratiyah al-mubasyirah, ada demokratiyah niyabiyah. Ada demokrasi perwakilan, ada demokrasi langsung. Sementara yang ada di dalam Pancasila itu adalah demokrasi perwakilan, ya kan? Tidak sebagaimana yang sekarang di mana presiden dan pemimpin yang lain dipilih secara langsung. Kira-kira yang baik secara Islam itu yang mana? Kita melihat bahwa Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah membagi tokoh-tokoh agama ini menjadi dua kelompok. Kelompok pertama namanya Ahlul Imamah. Kelompok yang kedua namanya Ahlul Ikhtiyar ya. Ahlul Imamah artinya mereka yang punya kapasitas untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi presiden, untuk menjadi bupati dan seterusnya. Yang kedua adalah Ahlul Ikhtiyar, artinya mereka yang memiliki kapasitas untuk memilih pemimpin. Kedua-duanya, baik Ahlul Imamah maupun Ahlul Ikhtiyar sama-sama ada syaratnya. Untuk menjadi kelompok yang kedua, orang yang dianggap memiliki kapasitas untuk memilih pemimpin ada syarat-syaratnya. Ini artinya tidak setiap orang bisa memilih pemimpin. Bisa memilih. Tidak seperti sekarang. Tapi saya sendiri tidak keberatan pemimpin itu dipilih langsung. Dengan catatan rakyatnya sudah dewasa secara ekonomi dan mereka tidak awam. Tidak seperti di sini kan. Rakyatnya masih banyak yang awam ditambah dengan kemiskinan yang luar biasa. Sehingga uang 100.000 itu sangat berharga di sini. Ya kan? Suaranya bisa dibeli, ya kan? Ya, sehingga demokrasinya menjadi demokrasi seolah-olah demokrasi, seolah-olah mereka punya kebebasan, padahal sesungguhnya tak bebas. Karena terbelenggu dengan sesuatu kan, terbelenggu dengan sesuatu. Kalau seperti Amerika dan Eropa, mereka sudah makmur, mereka sudah tidak awam, mungkin sudah layak diterapkan pemilihan langsung seperti sekarang. Kalau di sini seperti itu ya. Saya nyaman tahu sama bodoh beban. Ya. Ini mungkin ya. Baik, terima kasih. Monggo. Masih dibuka lagi satu ya. Satu pertanyaan. Kalau ada.
Oh, dari yang kanan ya, monggo. Terus. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilatul Syekh Dr. Haji Abdul Muhajir, mungkin izin bertanya berkaitan tahun 2024 ini, karena mayoritas para organisasi yang ada, yang hadir para tokoh-tokoh dan beliau-beliau ini semua yang hadir pada punya guru dan punya kiai. Salah satu yang kita ingat dari pesantren, kalau sampai tidak sama dengan kiai kan suul adab. Nah, ini solusi supaya tidak hal tersebut, karena kalau saya contohkan ya, misalnya Pak Ketua MUI Kota Batam beda pilihan sama Pak Kiai seperti itu kan. Jadi mohon pencerahannya supaya kita juga setidaknya kalau di pesantren sangat rekat dalam dunia kita, hal tersebut supaya kita juga tidak termasuk golongan-golongan yang tadi. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya. Oke. Minta fatwa. Ya. Fatwa seorang guru, orang murid. Sebelum lupa saya akan merespon apa yang disampaikan tadi oleh Ketua MUI Batam tentang boikot ya. Boikot produksi. Iya. Bagaimana kalau orang sudah belanja begitu banyak, apakah cukup dimakan sendiri? Atau bagaimana kalau kita terpaksa membeli, apakah tidak halal apa yang kita beli itu untuk dikonsumsi? Kan? Ada kaidah mengatakan yutafaru fil dawam mala yutafaru fil ibtiza ya. Yutafaru fil dawam mala yutafaru fil ibtiza. Mungkin salah satu contohnya persoalan syarat-syarat pemimpin. Pemimpin itu kan harus baik ya kan. Bagaimana kalau di depan kita pilih seorang pemimpin karena kita nilai orang itu baik. Kemudian setelah beberapa tahun kok berubah, yang asalnya baik kok tidak baik. Apa berarti batal kepemimpinannya? Tidak. Yang kita lihat ada di awal. Kalau sudah kadung ya dibiarkan ya kan. Sudah kadung ya kan. Ya sama dengan ini, artinya kita yang belum membeli produk Israel dan teman-temannya jangan kita lakukan. Akan tetapi kalau sudah kita kadung beli beberapa hari yang lalu ya dapat diteruskan saja dijual gitu. Dan apa yang sudah kita beli itu tetap halal untuk dikonsumsi. Karena yang dosa itu adalah transaksinya. Produk daripada transaksi itu tak masalah. Kan sama dengan kita melakukan kegiatan bisnis pada saat adzan Jumat sudah dikumandangkan, kan tak boleh kan? Kan tak boleh. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzaril bait. Apabila azan Jumat sudah dikumandangkan, kamu tidak boleh melakukan aktivitas apapun, akan tetapi harus segera berangkat untuk menunaikan ibadah Jumat. Bagaimana kalau ada seseorang adzan sudah dikumandangkan tetap melakukan transaksi jual beli dan sebagainya? Apakah berarti barang yang dibeli itu haram dikonsumsi? Kan tidak. Tidak. Sekarang persoalan yang ditanya tentang memilih pemimpin. Saya sering mengatakan bahwa memilih rakyat dalam konteks memilih pemimpin itu sama dengan hakim di pengadilan. Hakim di pengadilan itu harus benar tapi boleh salah. Harus benar tapi boleh salah. Hakim-hakim di pengadilan itu harus benar tapi boleh salah. Apa maksudnya? Harus benar secara proses, boleh salah secara produk, ya kan? Boleh salah secara produk.
Artinya hakim itu harus berikhtiar. Bagaimana dia memberikan keputusan yang benar. Itu kan namanya proses, ya kan? Dia sudah merupakan orang yang sudah memenuhi syarat untuk jadi hakim. Dan sudah berikhtiar untuk memberikan keputusan yang benar. Artinya yang benar-benar, yang salah-salah. Akan tetapi ternyata salah juga, ya kan? Maka keputusannya itu tidak dosa itu. Makanya hadis mengatakan idza jatahadal hakimu fa asaba falahu ajrani wa idza jatahada fa akhta falahu ajrun wahid. Demikian pula rakyat dalam konteks memilih pemimpin harus benar tapi boleh salah. Artinya harus memiliki alasan yang benar kenapa saya milih itu. Harus memiliki alasan yang benar kenapa saya harus milih itu, ya kan? Kalau dia punya keyakinan bahwa yang seharusnya dipilih itu A, akan tetapi karena ada sesuatu lalu memilih Siti, kan berarti mengkhianati hati nuraninya. Ya. Sekarang ini ada seseorang yang dihadapkan kepada dua pilihan. Di satu sisi harus taat guru, di sisi yang lain harus taat kepada hati nurani. Menurut saya, ikutilah hati nuraninya tanpa menyakiti guru. Makanya katanya Nabi, istafti qalbak. Ya kan? Tanyalah kepada hati nuraninya, wa in aftakal muftun, tak peduli siapa yang berfatwa itu. Ya. Jadi ikutilah hati nuraninya tanpa menyakiti guru. Gimana cara? Enggak. Golput. Cukup. Golput. Golput. Iya. Golput. Golput, ya kan? Saya sudah buat video tentang golput. Pada dasarnya golput itu tidak boleh. Kenapa? Sebab karena orang golput itu berarti tidak punya tanggung jawab tentang nasib bangsa dan negara. Berarti abai terhadap persoalan negara dan bangsa. Kemudian ada pertanyaan bagaimana? Apa tidak ada ruang? Tidak ada kondisi tertentu di mana golput itu diperkenankan atau dibolehkan. Ada kondisi tertentu. Kapan itu? Apabila calon-calon yang ada itu adalah setara dan sama dalam berbagai aspeknya. Misalnya sekarang calonnya 3, mereka itu dari berbagai aspeknya sama. Keberagamaannya sama-sama taat agama. Kejujurannya sama, leadershipnya, kepemimpinannya sama, ya kan? Kalau memang sudah sama ya golput tidak masalah. Tidak masalah. Pertanyaannya apa mungkin mereka sama dalam berbagai aspeknya? Tidak mungkin. Karena dasar kita harus memilih kepada orang yang kita nilai paling baik di antara yang ada. Atau memilih orang yang paling ringan ketidakbaikannya. Kalau kita tidak memilih, padahal ada di antara calon yang sebaiknya dimenangkan karena dia yang terbaik, atau ada yang berhak untuk dimenangkan karena dia yang paling ringan kejelekannya, itu konsekuensinya seperti itu. Ada pertanyaan bagaimana kalau tidak ikut guru? Ini kan pertanyaan seolah-olah orang-orang sini ini mesti awam, kan? Sehingga harus taklid, termasuk di bidang politik taklid yang taklid. Tidak usah golput ya. Iya. Terima kasih para kiai. Saya kira cukup untuk halaqah pada sore ini karena beliau masih belum istirahat dan
belum salat jamaah, saya cukupkan sampai saat ini. Yang terpenting yang perlu digarisbawahi adalah bahwa Islam wasatiyah atau moderasi dalam beragama ini harus terus kita sosialisasikan. Artinya para kiai, para ustadz harus terus mensosialisasikan tentang wawasan Islam wasatiyah ini ke tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai masyarakat kita itu kemudian menerima wawasan di lain Islam wasatiyah atau masuk kepada ekstrim kanan, ekstrim kiri gitu. Nah, kemudian yang kedua, dalam rangka membangun peradaban, huwa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Saya yakin wawasan Islam wasatiyah ini yang bisa wasta'marakum fiha, yang bisa memberikan kemaslahatan khususnya di negara Republik Indonesia. Saya yakin selama para tokoh-tokoh agama, para kiai, para ustadz ini wawasannya adalah wawasan Islam wasatiyah, insya Allah negara Indonesia ini tidak seperti negara-negara yang sedang dilanda perang. Terima kasih atas perhatiannya dan kami mohon maaf. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.